senantiasa mengucapkan kepada Allah hadirin kita haturkan selalu salam wa rahmatullahi pada hari dan mahbub Ahmad bin Abdul Hasan Jidan di Masjid Besar Nurul Islam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba gilirannya kita akan berikan kesempatan untuk memberikan sambutan Bapak Camat Pondok Gede Barong Bapak Zainal Abidin Syahid. Ini beliau berisilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Yang terhormat Ketua Panitia Ustadz Izzuddin Hasan SPD, yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Awal Islam Malaysia Bapak Haji Jamaluddin, yang terhormat Habib Haji Nopel bin Salim bin Jindan, yang terhormat Kiai Salim Mahmudi, yang telah memberikan kita kekuatan bagaimana sehingga pada siang hari ini kita semua bisa hadir bersilaturahmi dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami Kecamatan Pondok Gede memberikan apresiasi pada Yayasan Nurul Islam yang sudah menyelenggarakan acara Maulid di tengah maraknya handphoneisasi atau digitalisasi, maka pertemuan perayaan Maulid Nabi seperti ini menjadi satu keharusan, menjadi suatu kewajiban, sehingga kita semua bisa duduk bersama-sama bersilaturahmi, mendengarkan tausiah ceramah ya terkait dengan sejarah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga memberikan motivasi kepada kita semua secara terus-menerus untuk bisa menteladani ayat yang sangat terkenal di surat At-Taubah. Tadi juga sudah diajarkan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang kami sampaikan. Akhir kalam, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita haturkan terima kasih kepada Bapak Camat Bapak Haji Zainal Abidin Syah STMM. Untuk selanjutnya kita akan ikuti Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan langsung oleh Habib Al-Mahbub Al-Habib Ahmad bin Nopel bin Salim bin Jindan. Untuk ini kepada beliau alaihi falyatafaddal maskur. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-habib al-a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa man ala silkihi intazam. Amma ba'du. Alhamdulillah. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatidzah, khususnya Ketua Yayasan Nurul Ihsan Haji Jamal Tuki, dan para ulama, para kiai, para guru-guru yang mohon maaf saya tidak menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Alhamdulillah, kita beruntung
tatkala Allah Ta'ala mengumpulkan kita di masjid ini, di Masjid Nurul Ihsan, untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang semacam ini tanpa diragukan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, yang kita kenang, yang kita sebut adalah baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang diutus oleh Allah Ta'ala rahmatan lil alamin. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Kami tidak mengutusmu, wahai Nabi Muhammad SAW, melainkan rahmat untuk alam semesta sekalian. Sehingga di dalam suatu ayat Al-Quran yang sering kita baca, khususnya di dalam acara-acara maulid semacam ini, Allah Ta'ala menyatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang utusan dari diri kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sangat menarik untuk kita kaji. Di dalam ayat ini kita diceritakan, dijelaskan oleh Allah Ta'ala tentang sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang utusan min anfusikum, dari diri kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, berat baginya penderitaan kalian, harisun 'alaikum, peduli kepada kalian, bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang beriman beliau rauf, beliau rahim, pengasih dan penyayang sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini sangat menarik untuk dikaji hadirin. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang istimewa dan agung. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala ketika menurunkan ayat ini berbicara. Di dalam ayat ini yukhatib, khitab. Allah menunjukkan firman ini kepada sekelompok manusia. Dalam ayat ini Allah mengatakan, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian. Siapa yang dimaksud dengan kalian dalam ayat ini? Tak kala diturunkan, ini ayat Allah Ta'ala di dalam Al-Quran saat diturunkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin kita memahami bahwasanya al-khitab ayat ini ditujukan kepada kita orang-orang beriman. Tapi kalau kita baca ayat ini lebih dalam, Allah tidak berbicara kepada kita sebagai orang-orang beriman. Tetapi Allah Ta'ala ketika menurunkan ayat ini berbicara kepada orang-orang kafir, khususnya orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah. Allah Ta'ala mengatakan, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian. Yang dimaksud dengan kalian ini adalah orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah, sebagaimana hal itu dinyatakan oleh Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa Ta'rif Hudud Mustafa. Khitab ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Sehingga dalam ayat itu selanjutnya Allah mengatakan, telah datang kepada kalian seorang utusan min anfusikum, dari kalian, dari diri kalian. Artinya sang Rasul ini adalah bagian dari kalian yang tidak terlihat, dari seorang bangsa Quraisy, keturunan Nabi Ismail, sebagaimana kalian, yakni min anfusikum. Al-khitab ditujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, sosok Muhammad bukan orang yang asing bagi kalian. Dia adalah saudara kalian, bagian dari kalian, satu suku dengan kalian, hidup selama ini di tengah-tengah kalian, bukan orang yang asing. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan dalam ayat itu tentang sifat yang melekat pada sosok Nabi besar Muhammad SAW. Ciri beliau, sifat beliau, Nabi SAW
manusia yang akhlaknya mulia. Saking mulianya hingga dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, berada di atas budi pekerti yang agung, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak Nabi Muhammad begitu agung. Rasa malu beliau, kedermawanan beliau, tawadhu beliau, kasih sayang beliau, dan banyak lagi sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dari sekian banyak sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang digarisbawahi dalam ayat itu oleh Allah Ta'ala ada dua sifat. Yang digarisbawahi oleh Allah ada dua sifat. Artinya apa? Kedua sifat ini sangat nyata pada diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Allah Ta'ala mengatakan azizun alaihi ma anittum. Berat baginya apa yang kalian derita. Penderitaan kalian berat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang digarisbawahi oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Nabi punya sifat mulia banyak, tapi ini yang Allah garisbawahi. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali lagi kepada khitab yang ada di dalam ayat ini. Allah berbicara bukan kepada kita orang-orang beriman, tapi Allah yukhatib, Allah berbicara kepada orang-orang kafir Quraisy. Allah mengatakan sifat Nabi Muhammad adalah azizun alaihi ma anittum. Berat baginya penderitaan kalian. Penderitaan siapa? Penderitaan kalian yang dalam hal ini, dalam itu ayat adalah orang-orang kafir Quraisy. Hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi merasa berat ketika orang-orang kafir Quraisy mengalami suatu penderitaan, cobaan dan musibah. Beliau merasa berat. Ini yang istimewa bapak-bapak ibu. Saya sakit, ketika anak saya sakit wajar, karena kedekatan hubungan antara seorang ayah dengan anaknya. Istri saya sakit, saya merasakan beratnya, wajar, karena hubungan cinta yang terjadi antara saya dengan istri saya. Tapi adakah seseorang merasa sakit ketika orang yang selama ini mengganggunya tertimpa musibah? Gak ada. Ada kita punya tetangga tiap hari ganggu kita. Tiap hari ganggu kita. Ketika dia, ini sebagai contoh, ketiban musibah, ada kita merasa menderita, ada kita merasa sakit, kagak, adanya kita syukurin. Iya kan? Gak ada orang menderita tatkala musuhnya menderita, gak ada. Adanya dia syukur, dia senang. Tapi ini yang menarik dari sosok Nabi Muhammad SAW. Gak ada rasa dendam dalam hati, gak ada kebencian di dalam hati. Yang ada adalah kasih sayang, sekalipun kepada orang-orang yang selama ini membenci beliau, mengganggu beliau, memusuhi beliau, memerangi beliau. Kita kalau melihat di dalam sejarah bagaimana penderitaan yang dialami Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dari mereka orang-orang kafir Quraisy, tatkala beliau berdakwah dilempari batu, dicaci, dimaki, difitnah, bahkan para sahabatnya disiksa. Siapa yang tidak mengetahui tentang kisah Sayyidina Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh majikannya? Bahkan siapa yang tidak mendengar tentang keluarga Ammar bin Yasir, seorang sahabat Rasulullah SAW, Ammar, ayahnya Yasir, ibunya Sumayyah, yang disiksa habis-habisan oleh orang-orang kafir Mekah. Itu sampai disebutkan ketika keluarga Ammar bin Yasir disiksa oleh orang-orang kafir Mekah, itu ayahnya dipukuli, disiksa habis-habisan sampai sang ayah ini Yasir meninggal syahadah fisabilillah. Bahkan ibunya Ammar juga, Sumayyah, itu seorang wanita pertama yang meraih martabat syahadah fisabilillah. Yang mati syahid pertama dari seorang wanita adalah ibunya Ammar bin Yasir.
Itu disiksa saking kejamnya mereka orang-orang kafir Quraisy saat itu. Menyiksa ibunya daripada Ammar bin Yasir. Mereka mengambil tombak dari besi. Itu ujung tombak yang begitu tajam dibakar sampai menyala merah dan ditusuk di dalam kemaluan daripada ibunya Ammar bin Yasir itu. Hingga saat itu beliau wafat meraih syahadat fisabilillah, mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekedar mendengar cerita. Tapi kalau kita menyaksikan hal itu, kita gak bakal kuat hal ini. Tapi itulah yang dialami oleh para sahabat Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW saat itu gak bisa melakukan apapun. Hingga ketika beliau melewati mereka, itu waktu mereka sedang disiksa, Nabi hanya bilang kepada mereka, sabran ala Yasir, fa inna mu'idakumul jannah. Bersabarlah, wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah surga. Hadirin yang dimuliakan Allah, mereka para sahabat berjuang demi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang menikmatinya, hidangan yang enak dari agama Nabi Muhammad SAW. Siapa di antara kita yang berjuang seperti perjuangannya mereka? Tapi inilah perjuangan Rasulullah dengan para sahabat. Dicaci, dimaki, disiksa selama 3 tahun, diboikot oleh orang-orang kafir Mekah. Tidak diperbolehkan berjual beli, tidak diperbolehkan menikah, diputus segala hubungan. Sampai saat itu mereka sahabat Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW itu mereka diasingkan di satu lembah namanya Syi'ab Abi Thalib. Mau makan gak ada pasokan makanan, mau membeli makanan di pasar, orang-orang kafir gak mau menjual untuk mereka. Sampai akhirnya selama 3 tahun yang bisa mereka makan, tahu apa? Hanya dedaunan dari pohon-pohon liar yang tumbuh di Syi'ab Abi Thalib itu. Selama 3 tahun mereka seperti itu. Bahkan bukan hanya itu, hingga orang-orang kafir Quraisy mereka berencana untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau di dalam perjalanan hijrah, kita mengetahui semua itu. Orang-orang kafir mereka berkumpul mengatur strategi untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Rumah beliau dikepung, tetapi Allah Ta'ala menyelamatkannya. Dikejar hingga beliau bersembunyi di dalam Gua Thur. Dikejar oleh orang-orang kafir dan diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Hingga akhirnya beliau hijrah ke kota Madinah. Tatkala keluar dari Mekah, beliau menoleh ke arah Ka'bah sambil mengatakan, wallah innaki la ahabbu biladillahi ilallahi wa ilayya laula anna qaumuki akhrajuni lama kharajtu minki. Beliau katakan, demi Allah, engkau adalah negeri yang paling Allah cintai dan paling aku cintai. Dan demi Allah, kalau bukan karena pendudukmu mengusir aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Nabi berbicara kepada kota Mekah saat itu. Inilah perjuangan Rasulullah SAW. Gak selesai sampai di situ. Beliau hijrah ke kota Madinah. Selesai? Tidak. Orang-orang kafir memerangi. Pertempuran demi pertempuran. Wal harbu bainahuma sijal. Terkadang Rasulullah menang, terkadang juga terpukul kalah. Di peperangan Uhud, bagaimana sahabat-sahabatnya terbunuh di medan perang. Paman beliau Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dimutilasi. Artinya yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dari kejahatan orang-orang kafir Quraisy bukan sedikit, banyak. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau bilang kepada para sahabat, berbuat baiklah kalian kepadanya. Itu ketika diperintahkan itu para sahabat, ini tawanan perang, diikat di masjid. Saat itu Nabi gak boleh penjara, diikat, ditawan di dalam masjid. Itu waktu dia seorang kafir, diikat di dalam masjid.
Nabi bilang sama sahabat-sahabatnya, "Silu ilaih, kalian urus dia dengan baik." Ketika dapat perintah demikian dari Rasul SAW, itu para sahabat rela untuk tidak makan demi memberikan makanan mereka satu-satunya kepada tawanan perang. Karena Rasulullah berpesan kepada mereka untuk berbuat baik kepada tawanan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita di posisi mereka, kita yang makan enak. Ini tawan perang. Ini yang telah membunuh para sahabat. Bagus dikasih makan. Kalau bisa nggak dikasih makan, nggak bakal kita kasih makan. Tapi lihat, tatkala Rasul SAW berpesan kepada mereka untuk berbuat baik, mereka rela tidak makan. Keluarga mereka nggak makan, anak-anak mereka nggak makan, karena makanan yang paling enak mereka suguhkan kepada tawanan perang itu. Kenapa? Perintah dari Rasulullah SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, esok harinya Nabi datang usai sholat kepada Sumamah bin Utsal dan mengatakan, "Ya Sumamah, apa yang hendak?" "Wahai Sumamah, apa yang kamu punya sekarang?" Sumamah bilang, "Ya Muhammad, ini saya punya sesuatu yang baik untuk didengar." "Apa itu?" "In tamnun ala syakir." Kalau kamu berbuat baik kepada saya adalah orang yang mengenal rasa terima kasih, kata Sumamah bin Utsal. Kalau kamu mau membunuh saya, ya silahkan. Saya juga udah bunuh banyak dari sahabat-sahabatmu. Nyawa dibalas nyawa. Saya pantas dibunuh. Kalau kamu ingin harta, mintalah kepadaku berapapun dari harta yang kamu inginkan, saya berikan, yang penting lepaskan saya. Nabi dengar gitu dari Sumamah, beliau nggak menjawab apa-apa dan ditinggalkan. Nabi meninggalkan. Ditinggalkan. Tapi Nabi berpesan berbuat baik kepadanya. Subhanallah, orang ini Sumamah bin Utsal ditawan di dalam masjid 5 waktu melihat wajahnya Rasulullah SAW. 5 waktu melihat wajahnya para sahabat yang bercahaya. 5 waktu melihat kekhusyuan mereka di dalam sholat. 5 waktu mendengar bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Sehingga pengaruh dari bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Rasul SAW masuk ke dalam hati dan sahabat batinnya Sumamah bin Utsal. Hari kedua Nabi datang lagi, nanya, "Ya Sumamah, hendak apa yang kamu punya?" Sumamah bilang, "Ya Muhammad, yang saya punya seperti kemarin. Kalau kamu mau membunuh saya layak dibunuh. Saya juga pernah membunuh sahabat-sahabat. Kalau kamu mau harta, minta berapapun saya bayar, yang penting lepaskan saya. Tapi kalau kamu mau memaafkan saya, tamnun ala syakir, kamu memaafkan orang yang mengenal rasa terima kasih." Nabi diam dan ditinggalkan. Hari ketiga juga begitu. Di hari ketiga Nabi tawarkan lagi, "Habis aja, apa yang kamu punya?" Jawaban Sumamah seperti itu. Sampai akhirnya Nabi bilang kepada sahabatnya, "Lepaskan dia." Sahabat bilang, "Ya Rasulullah, Sumamah penjahat besar ini." Nabi bilang, "Lepaskan." Boleh. Itu sikapnya Nabi SAW. Dilepas oleh Rasulullah SAW. Begitu dilepas, Sumamah keluar dari masjid. Beliau pergi ke sumur, beliau mandi. Setelah mandi, dia pakai pakaian yang paling bagus. Dia kembali ke masjid. Saat itu Nabi sedang duduk dengan para sahabat-sahabat. Begitu kembali, Sumamah dengan suaranya yang lantang mengatakan, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, ushidak, aku mempersaksikan kepadamu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia masuk Islam. Dia bilang, "Saya sengaja dari sejak dulu." Dia bilang, "Saya dari pertama sengaja tidak menyatakan keislaman saya supaya kalian tidak menyangka bahwa saya takut, saya masuk Islam karena takut dibunuh. Tidak. Tapi saya masuk Islam dari dalam lubuk hati saya yang paling dalam. Dan ketahuilah, dahulu tidak ada di muka bumi wajah yang lebih saya benci daripada wajahnya Muhammad. Tetapi hari ini, detik ini, wajah Rasulullah adalah wajah yang paling saya cintai."
Dulu tidak ada sahabat yang lebih saya benci daripada sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi sekarang mereka adalah manusia-manusia yang paling saya cintai. Dan dulu gak ada negeri yang paling saya benci seperti kota Yathrib ini. Tetapi sekarang kota Yathrib, kota Madinah adalah negeri yang saya paling cintai. Kenapa? Melihat sosok Nabi Muhammad SAW. Umamah bilang, ya Rasulullah, mulai detik ini segala pasokan makanan yang saya kirim ke Mekah saya putus sampai mereka masuk Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, begitu diputus, kesusahan mereka. Tahu apa yang terjadi? Mereka datang kepada Rasulullah. Itu orang-orang kafir Mekah datang kepada Rasulullah SAW. Abu Sufyan bilang, ya Rasulullah, ya Muhammad, kamu diutus, kamu bilang katanya kamu diutus untuk menyambung tali silaturahmi, kata Abu Sufyan. Tapi kenapa kamu sekarang memutuskan tali silaturahmi antara kami dan mereka masuk Islam dengan cara itu? Hingga akhirnya Nabi memerintahkan untuk ditulis surat kepada Sumamah bin Utsal melanjutkan lagi pengiriman pasokan makanan ke kota Makkah. Inilah sosok Nabi Muhammad SAW. Berat baginya penderitaan orang-orang kafir. Gak bisa Nabi memikul melihat mereka menderita. Itulah kasih sayang Nabi besar Muhammad SAW kepada musuh-musuhnya, kepada orang yang memusuhinya. Maka bagaimana kiranya kepada orang-orang yang beriman? Makanya Allah Ta'ala bilang bil mu'minina raufur rahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di siang hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sosok yang mulia, sosok yang besar kasih sayangnya. Kita ingin pulang dari sini bukan hanya sekedar kita hadir Maulid sebagai rutinitas, tetapi kita bawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Bawa sifat rahmat beliau di dalam kehidupan kita. Tebarkan kasih sayang dan rahmat di tengah-tengah umat, sekalipun kepada orang yang mengganggu kita, sekalipun kepada orang-orang yang membenci dan memusuhi kita, karena itulah ajaran yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambil kabar gembira. Insyaallah perkumpulan kita ini perkumpulan yang berkah. Amin. Amin. Rahmat Allah turun untuk kita sekalian. Amin. Anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita sekalian. Dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjatkan doa-doa kita kepada Allah, insyaallah di tempat ini doa-doa dikabul oleh Allah Ta'ala. Besarkan harapan kita, segala harapan insyaallah diberikan oleh Allah berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada para ulama, amin, guru-guru kita, hingga mereka bisa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke jalan istiqamah. Ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, amin, rabbana min ba'dihi tafarrudan ma'suma, la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahrum, amin, bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa judika ya ayyuhal ajwadin wa rahmal masakin wa dal quwwatil matin. Wa sallallahu ala sayyidina Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.